I got so much more. Yeah! Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you! Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on the line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam Semester 2 UINSI Samarinda. Nah teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah teman-teman sudah tahu belum siapa itu Khulafaur Rasyidin? Nah, Khulafaur Rasyidin adalah para pengganti kedudukan Nabi Muhammad SAW sebagai kepala negara dan pimpinan agama pada saat itu. Nah, penasaran kan siapa saja orang-orang yang terpilih yang menggantikan posisi Nabi sebagai kepala negara dan pimpinan agama? Yuk kita simak videonya. Yang pertama ada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Adalah khalifah pertama dalam sejarah Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Selama masa Khalifah Abu Bakar, Islam mengalami beberapa perkembangan penting. Berikut adalah beberapa peristiwa dan perkembangan yang terjadi selama masa Khalifah Abu Bakar. Yang pertama ada penaklukan dan ekspansi. Salah satu perkembangan paling signifikan dalam masa Abu Bakar adalah penaklukan dan ekspansi wilayah. Pasukan Muslim yang dipimpin oleh para sahabat seperti Khalid bin Walid dan Amr bin As berhasil melakukan wilayah-wilayah di Arab Saudi, Suriah, Palestina, dan Mesir. Yang ketiga ada pemberantasan pemberontakan. Abu Bakar juga menghadapi beberapa pemberontakan dalam masa khalifahannya, terutama oleh suku-suku Arab yang mencoba memisahkan diri setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Yang keempat ada peningkatan administrasi. Abu Bakar memperbaiki sistem administrasi dan pemerintahan dalam wilayah kekhalifahannya. Ia membagi wilayah kekhalifahannya menjadi provinsi-provinsi dengan gubernur yang bertanggung jawab atas administrasi setempat. Hal ini membantu dalam pemungutan pajak, administrasi militer, dan pemeliharaan keamanan dalam wilayah kekhalifahan. Kemudian yang kelima ada penyebaran dakwah. Abu Bakar sangat memperhatikan penyebaran ajaran Islam di luar Arab dan mengirim utusan-utusan ke berbagai wilayah untuk menyebarkan agama Islam. Salah satu contohnya adalah pengiriman utusan ke Persia dan ke negara-negara sekitar seperti Yaman dan Bahrain. Selanjutnya ada Khalifah Umar bin Khattab. Masa Khalifah Umar bin Khattab yang merupakan khalifah kedua dalam sejarah Islam juga ditandai dengan banyak perkembangan penting dalam agama Islam. Berikut adalah beberapa perkembangan yang terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Yang pertama ada ekspansi wilayah. Salah satu prestasi terbesar pada masa Khalifah Umar adalah ekspansi wilayah Islam. Pasukan Muslim berhasil menaklukkan wilayah-wilayah yang luas, termasuk Mesir, Suriah, Persia, Irak, dan wilayah-wilayah Bizantium. Penaklukan ini menghasilkan pembentukan kekhalifahan Rasyidin yang meluas. Yang kedua ada pemerintahan dan administrasi. Umar bin Khattab memperkenalkan berbagai reformasi dalam administrasi negara. Ia mengembangkan sistem birokrasi dan pengembangan wilayah ke dalam provinsi-provinsi yang dikepalai oleh gubernur. Umar juga memperkenalkan penanggalan Hijriah sebagai kalender resmi dalam Islam. Selanjutnya masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan khalifah ketiga dalam sejarah Islam. Ia juga mengalami beberapa perkembangan penting dalam agama Islam. Berikut adalah beberapa perkembangan yang terjadi pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Yang pertama itu penyebaran Al-Quran yang standar. Salah satu prestasi paling penting Utsman adalah standarisasi naskah Al-Quran untuk memastikan keseragaman dan keaslian Al-Quran. Yang kedua ada perkembangan administrasi. Utsman bin Affan melanjutkan reformasi administrasi yang dimulai oleh Khalifah Umar radhiyallahu an. Ia memperluas jaringan administrasi dan birokrasi dan memperkenalkan pos-pos baru seperti pos perpajakan dan pos pengawasan. Yang ketiga ada penyebaran wilayah ke wilayah baru. Pasukan Muslim melanjutkan penaklukan dan ekspansi ke Afrika, Spanyol, dan wilayah-wilayah lainnya di semenanjung Arab. Selanjutnya masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan khalifah keempat dalam sejarah Islam. Ia juga mengalami beberapa perkembangan penting dalam perkembangan agama Islam.
Yang pertama yaitu peningkatan kehidupan sosial dan ekonomi. Ali bin Abi Thalib menerapkan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan umat muslim. Ia mengembangkan program subsidi makanan, memberikan tunjangan kepada fakir miskin, dan memperhatikan distribusi sumber daya yang adil. Kemudian yang kedua ada pembangunan pendidikan. Ali bin Abi Thalib memberikan perhatian besar pada pendidikan dan penyebaran pengetahuan. Ia mendirikan madrasah-madrasah dan mengundang ulama terkemuka untuk mengajar.